Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 Etika Jurnalistik akan mempresentasikan tentang hasil kami dari pasal 1 sampai pasal 36 tentang etika jurnalistik. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Dian Mayangsari. Mbak Dian Mayangsari, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Cici. Oke, langsung saja bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. 1. Standar program siaran adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia bagi lembaga penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Standar program siaran merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran. 3. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. 4. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi darat, di laut dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 5. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang mengalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 6. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 7. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Yang dimaksud dengan program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi, diproduksi dengan berpegang pada prinsip jurnalistik, terutama apabila materi yang disiarkan berkaitan dengan kebijakan publik. 9. Yang termasuk dalam program faktual adalah program berita, feature, dokumentasi, program realita atau reality show, konsultasi on air, diskusi, talk show, jejak pendapat, pidato, ceramah, editorial, kuis, perlombaan, pertandingan, olahraga, dan program-program sejenis lainnya yang bersifat nyata terjadi tanpa rekayasa. 10. Yang dimaksud dengan program non-faktual adalah program siaran yang berisi ekspresi, pengalaman situasi, dan atau kondisi individual dan atau kelompok yang bersifat rekayasa atau imajinatif dan bersifat menghibur. 11. Yang termasuk di dalam program non-faktual adalah drama yang dikemas dalam bentuk sinetron atau film, program musik, seni, atau program-program sejenis lainnya yang bersifat rekayasa dan bertujuan menghibur. Program asing. Program asing adalah program utuh yang diimpor dari luar negeri. 13. Yang dimaksud dengan program yang mengandung muatan kekerasan adalah program yang dalam penyajian lanjut. Bagaimana, keluar nggak suaraku? Soalnya sinyalnya lagi. Iya, masuk suaranya. Oke, lanjut ya.
Nomor 13, yang dimaksud dengan program yang mengandung muatan kekerasan adalah program dalam penyajiannya memunculkan efek suara berupa hujatan, kemarahan yang berlebihan, pertengkaran dengan suara seolah orang membanting atau memukul sesuatu, atau visualisasi gambar yang nyata menampilkan tindakan seperti pemukulan, pengerusakan secara eksplisit dan vulgar. 14. Komisi Penyiaran Indonesia adalah selanjutnya disebut KPI, yakni Lembaga Negara Independen. Tugasnya mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan tugas. Fungsi dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. 15. KPI Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara dan KPI Daerah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. 16. KPI Pusat dan KPI Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya berwenang untuk mengawasi lembaga penyiaran dalam pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran. Bab 2, tujuan, fungsi, dan arah. Pasal 2, standar program dan isi siaran ditetapkan berdasarkan pada nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku, dan diterima di dalam masyarakat. Kode etik, standar profesi dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3. Standar program siaran ditetapkan untuk 1. Memperkokoh integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera. 2. Mengatur program-program isi siaran dari lembaga penyiaran, sehingga pemanfaatannya harus senantiasa ditunjukkan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya. 3. Mengatur program dan isi siaran yang dibuat oleh lembaga penyiaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pasal 4, standar program siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial dan pemersatu bangsa. Pasal 5, standar program siaran diarahkan agar 1. Lembaga penyiaran taat dan patuh hukum terhadap segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. 3. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural. 4. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi hak asasi manusia. 5. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi prinsip jurnalistik. Next slide. Selanjutnya yakni lembaga penyiaran melindungi kehidupan anak-anak, remaja, dan kaum perempuan. Selanjutnya, lembaga penyiaran melindungi kaum marginal. Lembaga penyiaran melindungi publik dari pembodohan dan kejahatan, dan lembaga penyiaran menumbuhkan demokratisasi. Bab 3. Isi. Pasal 6. Standar program siaran menentukan bahwa standar isi siaran yang berkaitan dengan A. Penghormatan terhadap nilai-nilai agama. B. Norma kesopanan dan kesusilaan. C. Perlindungan anak-anak, remaja, dan perempuan. D. Pelanggaran dan pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme. E. Penggolongan program menurut usia khalayak. F. Rasa hormat terhadap hak pribadi. G. Penyiaran program dalam bahasa asing. H. Ketepatan dan kenetralan program berita. I. Siaran langsung, dan yang terakhir yakni siaran iklan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cici. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan bab 4 tentang penghormatan pada suku, agama, ras, dan antar golongan. Di sini pasal 7 isinya lembaga penyiaran dilarang menyajikan program dan isi siaran yang merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasal 8, materi agama dapat tampil pada program acara agama
non-agama, dan drama atau fiksi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program yang mengandung serangan, penghinaan, atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan keagamaan tertentu. Yang kedua, siaran agama harus menghargai etika hubungan antar agama. Yang ketiga, kontroversi mengenai pandangan atau paham dalam agama tertentu harus disajikan secara berimbang oleh lembaga penyiaran. Yang keempat, lembaga penyiaran tidak menyajikan program berisi penyebaran ajaran dari suatu sekte, kelompok, atau praktek agama tertentu yang dinyatakan secara resmi oleh pihak berwenang sebagai kelompok yang dilarang. Yang kelima, lembaga penyiaran tidak menyajikan program berisikan perbandingan antar agama. Yang keenam, lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan informasi tentang perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang secara rinci dan berlebihan, terutama menyangkut alasan perpindahan agama. Bagian kedua, tayangan supranatural dalam program faktual. Pasal 9. Yang pertama, program dan promo program faktual yang bertemakan dunia gaib, paranormal, unik, praktek spiritual magis, mistik, kontak dengan roh, hanya dapat disiarkan pukul 10 sampai 3 sesuai dengan waktu stasiun yang menayangkan. Program dan program faktual yang menyajikan pengobatan alternatif atau non-medis dengan menggunakan kekuatan supranatural hanya dapat disiarkan pada pukul 10 sampai jam 3 pagi sesuai dengan waktu stasiun yang menayangkan. Yang ketiga, dalam program faktual tidak boleh ada upaya manipulasi dengan menggunakan efek gambar ataupun suara untuk tujuan mendramatisasi isi siaran sehingga bisa menimbulkan 6 interpretasi yang salah, misalnya manipulasi audio visual tambahan seakan ada makhluk halus tertangkap kamera. Yang keempat, dalam menyiarkan program faktual yang menggunakan narasumber yang mengaku memiliki kekuatan atau kemampuan supranatural khusus atau kemampuan menyembuhkan penyakit dengan cara supranatural, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Bila tidak ada landasan fakta dan bukti empirik, lembaga penyiaran menjelaskan hal tersebut kepada khalayak. Yang B. Lembaga penyiaran harus menjelaskan kepada khalayak bahwa mengenai kekuatan atau kemampuan tersebut 5. Kesopanan dan kesusilaan. Pasal 11. 1. Lembaga penyiaran harus memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik dalam agama, suku, budaya, usia, dan latar belakang ekonomi. Lembaga penyiaran harus berhati-hati agar program isi siaran yang disiarkan tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh keberagaman khalayak tersebut. Bagian pertama, pelecehan kelompok masyarakat tertentu. Pasal 12. 1. Lembaga penyiaran dilarang memuat program yang melecehkan kelompok masyarakat itu yang selama ini sering diperlakukan negatif seperti kelompok-kelompok pekerja tertentu, misalnya pekerja rumah tangga, hansip, dan satpam. Yang B. Kelompok masyarakat yang kerap dianggap memiliki penyimpangan seperti waria, banci, laki-laki yang keperempuanan, perempuan yang kelaki-lakian, dan sebagainya. C. Kelompok lanjut usia dan janda atau duda. Yang D, kelompok dengan ukuran dan bentuk fisik di luar normal seperti gemuk, cebol, bergigi tonggos, bermata juling, dan sebagainya. E, kelompok yang memiliki cacat fisik seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara. F, kelompok yang memiliki cacat atau keterbelakangan mental seperti imbisil, idiot, dan sebagainya. G, kelompok pengidap penyakit tertentu seperti penderita HIV atau AIDS, kusta, epilepsi, dan sebagainya. Yang kedua, dalam kaitan dengan ketentuan ayat 1 di atas, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Dilarang menyiarkan program yang mengandung muatan yang dapat membangun atau memperkokoh stereotip negatif mengenai kelompok-kelompok tersebut. B. Dilarang menyiarkan program yang menjadikan kelompok-kelompok tersebut sebagai bahan olok-olok atau tertawaan. Yang C. Dilarang menyajikan program yang di dalamnya memuat sebutan yang sifatnya merendahkan atau berkonotasi negatif terhadap kelompok-kelompok tersebut. 3. Bila memang dalam program tersebut terdapat muatan stereotip negatif mengenai kelompok-kelompok tersebut, hal itu harus selalu digambarkan dalam konteks tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Bagian kedua, kata-kata kasar dan makian. Pasal 13. 1. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa atau kata-kata makian yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok, mesum, cabul, atau vulgar, serta menghina agama dan Tuhan.
Yang kedua, kata-kata kasar dan makian yang dilarang disiarkan mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah, baik diungkapkan secara verbal maupun non-verbal. Bagian ketiga, penggambaran sekolah. Pasal 14, lembaga penyiaran yang menyajikan program dengan lokasi dan atau suasana sekolah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Dibuat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. B. Tidak mengandung muatan yang melecehkan sekolah sebagai lembaga pendidikan. C. Tidak menjatuhkan citra guru sebagai pendidik dengan penggambaran yang buruk. D. Tidak menampilkan cara berpakaian siswa dan guru yang menonjolkan sensualitas. Bagian keempat, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza. Pasal 15. Lembaga penyiaran dapat menyajikan program yang memuat pemberitaan, pembahasan, atau penggambaran penggunaan nafza dengan ketentuan sebagai berikut. A. Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program yang menimbulkan kesan bahwa penggunaan nafza dapat dibenarkan. B. Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan cara penggunaan nafza dengan eksplisit dan rinci. Bagian kelima, alkohol dan rokok. Pasal 16, lembaga penyiaran dapat menyajikan program yang memuat pemberitaan, pembahasan, atau penggambaran penggunaan alkohol dan rokok dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dilarang menyiarkan program yang menggambarkan penggunaan alkohol dan rokok sebagai hal yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat. B. Dilarang menyiarkan program yang mengandung muatan yang mendorong anak-anak atau remaja untuk menggunakan alkohol dan rokok. C. Dilarang menyajikan program yang mengandung adukan penggunaan alkohol dan rokok secara dominan dan vulgar. Bab 6. Perlindungan terhadap anak-anak remaja dan perempuan. Pasal 17, lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan berbagai program dan isi siaran wajib memperhatikan, memberdayakan, dan melindungi kepentingan anak-anak, remaja, dan perempuan. 7. Pelarangan dan pembatasan program siaran seks. Bagian pertama umum. Pasal 18, lembaga penyiaran televisi dilarang menampilkan adegan yang secara jelas didasarkan atas hasrat seksual. Yang kedua, lembaga penyiaran televisi dibatasi menyajikan adegan dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan, termasuk di dalamnya mencium rambut, mencium kening, mencium kening atau dahi, mencium tangan, dan sungkem. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Mbak Aura. Mbak Aura dipersilahkan. Pasal 19. Pasal 19. 1. Lembaga penyiaran televisi dilarang menyiarkan adegan yang menggambarkan aktivitas hubungan seks atau diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks atau adegan yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks secara eksplisit dan vulgar. 2. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan suara-suara dan bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks. 3. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan percakapan, adegan, atau animasi yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks. 4. Lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan hubungan seks antar hewan secara vulgar atau antar manusia dan hewan. 5. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang memuat pembenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar nikah. Bagian kedua, pemberitaan perkosaan. Pasal 20. 1. Lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan adegan pemerkosaan atau pemaksaan seksual atau adegan yang menggambarkan upaya ke arah pemerkosaan dan pemaksaan seksual secara eksplisit dan vulgar. 2. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang isinya membuat pembenaran bagi terjadinya pemerkosaan atau menggambarkan pemerkosaan sebagai bukan kejahatan serius. Bagian ketiga, muatan seks dalam lagu dan klip video. Pasal 21. 1. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan lagu dan klip video berisikan lirik bermuatan seks
bagi secara eksplisit maupun implisit. 2. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan adegan, tarian, atau lirik yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberikan kesan hubungan seks. 3. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program, adegan atau lirik yang dapat dipandang merendahkan perempuan dan menjadi objek seks. 4. Lembaga penyiaran dilarang menampilkan tayangan yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai objek, termasuk di dalamnya adalah adegan yang menampilkan anak-anak dan remaja berpakaian minim, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual. Bagian keempat, pemberitaan masturbasi. Pasal 22. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan berlangsungnya masturbasi dan atau materi siaran, misalnya suara yang mengesankan berlangsungnya masturbasi. Bagian kelima, pemberitaan dialog seks. Pasal 23. 1. Program yang berisikan pembicaraan atau bahasan mengenai masalah seks harus dilakukan secara santun, hati-hati, dan ilmiah. 2. Program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi harus dilakukan dengan cara yang serasi dengan perkembangan remaja. 3. Pembawa acara bertanggung jawab menjaga agar acara itu tidak menjadi ajang pembicaraan mesum. 4. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran di mana penyiar atau pembicara atau penelpon pembicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci. Bagian ke-6, pemberitaan perilaku seks yang menyimpang, pasal 24. 1. Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang membahas atau bertemakan berbagai perilaku seksual menyimpang dalam masyarakat seperti A. Hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak atau remaja. B. Hubungan seks sesama anak atau remaja di bawah umur. C. Hubungan seks sedarah. D. Hubungan seks manusia dengan hewan. E. Hubungan seks manusia menggunakan kekerasan. F. Hubungan seks berkelompok. G. Hubungan seks dengan alat-alat. Yang kedua, dalam menyajikan program berisikan materi tentang perilaku seks menyimpang tersebut, lembaga penyiaran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. A. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang mengandung pembenaran terhadap perilaku seksual menyimpang tersebut. B. Kecuali program berita, program yang mengandung muatan cerita atau pembahasan tentang perilaku seksual menyimpang hanya dapat disiarkan pukul 22 hingga pukul 3 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan. Bagian ke-7, pemberitaan pekerja seks komersial, pasal 25. Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan pembahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial dan ketentuan sebagai berikut. A. Program tersebut tidak boleh mempromosikan dan mendorong agar pelacur dapat diterima secara luas oleh masyarakat. B. Dalam program faktual, wajah dan identitas pekerja seks komersial harus disamarkan. C. Kecuali program berita, program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial hanya boleh disajikan pukul 22 hingga pukul 3 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan. Bagian ke-8, pemberitaan homoseksualitas dan lesbian. Pasal 26. Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan
membahas atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian dengan ketentuan sebagai berikut. A. Program tersebut tidak boleh mempromosikan dan menggambarkan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman. B. Kecuali program berita, program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian hanya boleh ditayangkan pukul 22 hingga pukul 3 sesuai dengan waktu stasiun siaran yang menayangkan. Bagian ke-9, pemberitaan manusia telanjang pasal 27. Satu, lembaga penyiaran televisi dilarang menyiarkan gambar manusia telanjang atau mengesankan telanjang baik bergerak ataupun diam. Yang kedua, tampilan atau gambar manusia telanjang atau berkesan telanjang yang lahir dalam konteks budaya tertentu atau dibutuhkan dalam konteks berita tertentu harus disamarkan. 3. Lembaga penyiaran televisi dilarang menyiarkan tayangan yang mengeksploitasi misalnya dengan penggambaran gambar close up bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap membangkitkan birahi seperti paha, pantat, payudara, dan alat kelamin pria maupun wanita. Bisa dilanjutkan oleh Mbak Anissa. Bab 8, pelarangan dan pembatasan program siaran kekerasan dan kejahatan. Bagian pertama, pemberitaan kekerasan. Pasal 28. 1. Program dikatakan mengandung muatan kekerasan secara dominan apabila sepanjang tayangan sejak awal sampai akhir unsur kekerasan muncul mendominasi program dibandingkan unsur-unsur yang lain. Antara lain, yang menampilkan secara terus-menerus panjang acara dengan menebak perkelahian dengan menggunakan senjata tajam darah korban dalam kondisi mengenaskan, penganiayaan, pemukulan baik untuk tujuan hiburan maupun kepentingan pemberitaan atau informasi. 2. Program atau promo program yang mengandung muatan kekerasan secara dominan atau mengandung adegan kekerasan eksplisit dan vulgar hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00 sampai 03.00 sesuai dengan waktu stasiun televisi penyiaran yang menayangkan. 3. Lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan program dan promo program yang mengandung adegan di luar perikemanusiaan atau sadistis. 4. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang dapat dipersepsikan sebagai mengagung-agungkan kekerasan atau menjustifikasi kekerasan sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. 5. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan lagu-lagu atau klip video musik yang mengandung muatan pesan menggelorakan atau mendorong kekerasan. Pasal 29. Dalam program anak-anak, kekerasan tidak boleh tampil secara berlebihan dan tidak boleh tercipta kesan dalam bahwa kekerasan adalah hal lazim dilakukan dan tidak memiliki akibat serius bagi pelaku dan korbannya. Pasal 30. Lembaga penyiaran harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk memperlihatkan realitas dengan pertimbangan akan efek negatif yang ditimbulkan karena itu penyiaran adegan kekerasan dan kecelakaan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Adegan kekerasan tidak boleh disajikan secara eksplisit, berlebihan, dan vulgar. B. Gambar luka-luka yang diderita korban kekerasan dan kecelakaan tidak boleh disorot dari dekat. C. Gambar penggunaan senjata tajam dan senjata api tidak boleh disorot dari dekat. D. Gambar korban kekerasan, tingkat berat, serta potongan organ tubuh korban dan genangan darah yang diakibatkan tindak kekerasan, kecelakaan, dan bencana harus disamarkan. E. Durasi dan frekuensi penyorotan korban yang eksplisit harus dibatasi. F. Dalam siaran radio, penggambaran kondisi korban kekerasan dan kecelakaan tidak boleh disiarkan secara rinci. G.
G. Saat-saat menjelang kematian tidak boleh disiarkan. H. Adegan eksekusi hukuman mati tidak boleh disiarkan. I. Demi memberi informasi yang lengkap pada publik, lembaga penyiaran dapat menyajikan rekaman aksi kekerasan perorangan maupun kolektif secara eksplisit, namun rekaman tersebut tidak dapat disiarkan di luar pukul 22.00 sampai 3.00 dan tidak boleh menimbulkan rasa ngeri dan trauma bagi khalayak. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada yang ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.